Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktavia, CGP Angkatan 11 Kota Padang. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah saya, yaitu Ibu Upi Hudia Murni SPD. Saya ingin mewawancarai tentang bagaimana cara Ibu Upi dalam pengambilan keputusan berbasis kebajikan. Selamat siang, Bu. Ya, Bagaimana kabarnya, Bu? alhamdulillah baik. Iya, Bu. Hari ini saya ingin izin mewawancarai Ibu Boleh. tentang Santai aja ya. tentang bagaimana cara Ibu mengambil keputusan pengambilan keputusan yang berbasis kebajikan. Apa Ibu sudah siap, Bu? Boleh. Baik, Bu. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau ada dilema etika atau bujukan moral, biasanya Ibu mengidentifikasi dulu persoalan-persoalan yang mana yang berhubungan dengan etika atau moral. Setelah Ibu identifikasi, kemudian baru Bu pilih-pilih mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu atau belum. Kemudian dalam memilah-milah tersebut, kadang-kadang Bu minta pendapat juga dari guru-guru yang dianggap senior atau berkompeten lah di bidangnya. Kemudian kami diskusi, kemudian keputusan baru Ibu yang ambil keputusan. Berarti di sini bisa saya garis bawahi dalam mengidentifikasi kasusnya. Ibu lihat dulu seperti apa kasusnya, nanti Ibu akan minta pendapat. Dipilah dulu, mana yang berhubungan ya dengan moral dan etika, nah itu baru diselesaikan dulu. Baik, Bu. Baik, Bu, kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya ya, Bu. Boleh. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang mengandung nilai kebajikan? Kalau di situ ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Ibu mengidentifikasi dulu mana yang lebih dahulu harus diselesaikan. Kalau ini yang diusahakan tidak kepentingan itu yang tidak membawa dampak yang kurang baik. Jadi lihat dulu di identifikasi mana persoalan-persoalan yang harus diselesaikan secepat mungkin. Nah, setelah itu kalau Ibu mendapat benturan, nanti Ibu berdiskusi dengan guru lain atau teman-teman rekan sesama kepala sekolah. Gitu ya, Bu, ya. Intinya di sini mana yang paling mendesak? Ya, mana yang mendesak yang diselesaikan lebih awal, itu yang diselesaikan dulu. Oke. Dalam kasus-kasus tadi itu bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oh, kadang-kadang itu kasus-kasus itu kan kadang-kadang ada yang mendadak, ada yang udah lama kemudian baru muncul gitu ya. Jadi Ibu mengidentifikasi dulu kasus-kasus yang muncul itu. Yang pertama-tama muncul, kemudian meminta lah masukan dari guru-guru atau teman-teman atau orang yang kadang-kadang dianggap kompeten. Nah, kadang-kadang nggak berhubungan dengan teman-teman guru juga enggak. Kadang ada teman yang ini aku ada masalah ini gimana ya, berdiskusi dengan orang-orang yang Ibu anggap kompeten lah di bidangnya gitu. Kemudian Ibu mengambil mana yang harus Ibu putuskan cepat, mana yang bisa agak ditangguhkan lah keputusannya itu gitu ya. Jadi Ibu akan memutuskan mana perkara-perkara atau kasus-kasus yang dianggap harus cepat diputuskan. Nah, itu Ibu putuskan terlebih dahulu. Gitu. Berarti langkah-langkahnya itu prioritaskan kasus yang terlebih dahulu dianggap penting untuk diselesaikan. Ya. Habis itu Ibu kalau bisa di lingkungan sekolah Ibu apakan. Cuman kalau apalagi berdiskusi juga dengan sesama rekan bisa jadi kalau sekolah atau orang yang Ibu anggap bisa membantu Ibu lah dalam menyelesaikan permasalahan. Baik, Bu. Oke. Kita lanjut ya, Bu ya. Oke. Hal-hal apa saja selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Kadang-kadang ya hal-hal yang mengandung dilema etika ini kan kadang dalam mengambil keputusan itu sama-sama penting dan sama-sama berat gitu. Nah, jadi Ibu menginginkan dalam mengambil keputusan itu jangan sampai
yang lain itu, yang satu lagi dalam permasalahan ini merasa terabaikan atau tidak terlayani gitu. Jadi ibu harus memilah-milah dulu, mengidentifikasi dulu mana yang ibu anggap efektif untuk mengambil suatu keputusan, itu yang ibu selesaikan dulu. Jadi ibu ngambil itu jangan sampai ibu berat sebelah atau mengabaikan yang lain. Oh gitu ya, berarti memutuskan dengan seadil-adilnya ibu ya. Berusaha untuk itu. Tidak ada pihak yang dirugikan. Iya, jangan kita sampai mengambil keputusan itu ada pihak yang terugikan, itu utamanya. Berharap bisa ya. Iya, ya. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa aja tantangan Ibu? Tantangan itu kadang-kadang dalam mengambil keputusan itu kadang-kadang ada yang berkaitan dengan nilai-nilai yang tidak menyimpang dari nilai-nilai moral Gitu. atau etika. Itu kadang-kadang ada yang berbenturan, itu kadang-kadang itu jadi dilema. Kadang-kadang disinjau dari masalah A, dari masalah B gitu kan, ada diambil masalah A tapi ada dilemanya, diambil masalah B dia sama-sama berat, tapi itulah yang jadi dilema kadang-kadang. Jadi tapi ibu berusaha untuk mengambil keputusan itu kita tuh tidak merugikan yang lainnya. Kadang-kadang ingin berusaha menyelesaikan permasalahan itu sebaik mungkin agar tidak merugikan pihak lain, tapi kadang-kadang ada juga yang dirugikan, itulah menjadi dilema. Kita berharap gitu, tapi dalam hal ini kadang-kadang ada juga keputusan yang ada juga yang harus merasa kurang apa ya? Iya. Kurang pas lah mereka ya. Tapi kita berusaha untuk semuanya itu tidak merupakan berat sebelah atau tidak merasa yang lain itu dirugikan. Ya. Berarti di dalam hal ini berarti enggak Bu, kita tidak akan mungkin semuanya untuk menyenangi hati orang dalam keputusan itu ya. Kalau saya tangkap di sini ya. Tapi berusaha untuk itu. Jangan sampai keputusan kita itu jadi berat sebelah, tapi kita berusaha untuk semuanya terlayani dengan baik ya. Insyaallah luar biasa nih Bu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah atau jadwal khusus di sini Bu ya, jadwal khusus atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Oh gitu. Terus Ibu, bentuk atau prosedurnya seperti apa yang biasanya Ibu lakukan gitu? Oh iya. Ibu kalau ada permasalahan atau dilema, kalau misalnya harus diambil keputusan di tempat, ada juga, tetapi Ibu lebih sering berpikir terlebih dahulu. Oh iya. Kemudian diajak, kadang-kadang kan ada permasalahan itu tidak bisa diselesaikan di tempat yang ramai barangkali ya, karena nanti menimbulkan efek negatif. Jadi Ibu kadang-kadang memanggil ke ruangan Ibu, atau kita dipanggil kemudian seperti berbincang-bincang, tapi itu menyelesaikan suatu permasalahan. Tapi jadi terkesannya tidak kalau dipanggil ke ruang khusus jadi takut mereka grogi. Jadi Ibu datangi kemudian seperti berbincang-bincang lah dalam penyelesaiannya. Tapi ada juga beberapa hal yang harus dipanggil untuk ke ruangan khusus. Gitu. Berarti dalam hal ini fleksibel sifatnya ya. Tergantung jenis masalahnya atau kasusnya ya Bu ya. Kadang kalau bisa diselesaikan di tempat, selesaikan di tempat. Kalau enggak, apalagi kita memang cari tempat khusus ya Bu ya. Baik Ibu. Pertanyaan berikutnya Ibu, adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini Bu? Kalau itu ada juga. Kadang-kadang Ibu ada merasa tentang ada permasalahan di dilema etika ini, kadang-kadang berbincang-bincang dengan rekan kepala sekolah. Kadang-kadang berbincang-bincang dengan guru senior, itu kan pengalamannya lebih banyak ya. Karena berbincang-bincang dengan mereka, gimana ya, ada begini-begini. Nanti masukannya itu dianalisa gitu kan, Bu, ini Bu, baiknya Bu, gini Bu. Oh ya, seperti kita seperti
berbincang-bincang aja lah. Jadi mereka menanggapinya tidak juga dengan rasa tertekan. Iya. Kemudian bisa dipikir, oh iya, jadi ternyata baik juga ya saran guru itu. Nah, itu baru ibu jadikan suatu dalam pengambilan keputusan. Kadang-kadang ada juga yang berbicara dengan wali murid atau siapalah yang bisa membantu, ibu anggap membantu dalam penyelesaian morality masalah ini ya, masalah moral etika ini. Iya. Banyak tergantung permasalahannya. Tergantung masalahnya. Berarti kadang-kadang ibu melibatkan sama kepala sekolah, kadang guru-guru senior yang dari sekolah gitu ya Bu ya. Kadang-kadang terlibatkan juga Orang tua. murid atau orang tua ya Bu ya. Ya. Jadi dalam kasus-kasus itu yang jelas tidak bisa diselesaikan sendiri ya Bu ya. Kadang-kadang kita butuh orang lain untuk sharing kan, Iya. untuk pendapat mereka itu kadang-kadang membantu itu, pendapat mereka itu bukan kadang-kadang membantu kita dalam menyelesaikan perkara yang kita hadapi gitu kan. Kadang-kadang masukan mereka itu sangat membantu loh. Iya. Kadang-kadang mereka pernah mengalami itu, oh saya kayak gini juga ya, gimana ya bagusnya. Nah, jadi dengan kita sharing begitu, akhirnya terbuka juga pikiran kita, oh iya ya bagusnya kayak gitu juga ya. Nah, kita mendapat ide kadang-kadang dari curhatan gitu. Tidak terasa Bu, udah di penghujung nih pertanyaan terakhir ini Bu. Masa iya? Iya. Oh, boleh lah. Biasa, Bu, ya. Pertanyaan yang terakhir Bu. Nah, jangan susah ya. Enggak susah. Gampang-gampang aja Bu. Dari semua hal yang disampaikan, yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini Bu? Kalau pelajaran yang bisa diambil ya mengambil keputusan itu harus yang berhubungan dengan untuk peningkatan kualitas sekolah, kualitas bagaimana kita memajukan sekolah kita untuk masa depannya. Itu yang utama sekali. Jangan sampai kita mengambil keputusan tetapi bertentangan dengan kemajuan sekolah kita. Paling utama sekali itu untuk kepentingan sekolah ke masa depannya. Berarti dalam hal ini yang utama itu adalah untuk kepentingan sekolah. Artinya di sini untuk kepentingan banyak orang nih ya, kemajuan kan, sekolah. Ya betul yang berhubungan dengan sekolah, baik gurunya, baik segala macam yang ada di sekolah lah. Kepentingan untuk itu dulu yang pertama sekali. Ini di sini sudah luar biasa Bapak Ibu dari tadi Bu. Saya Iya. Dalam Ibu pengambilan keputusan Ibu ya. Saya sangat terbantu dalam ini. Mudah-mudahan kedepannya sekolah kita lebih baik lagi ya Bu. Amin, ya. Alhamdulillah. Tapi dibantu juga ya untuk memajukan sekolah kita ya. Insya Allah Bu. Terima kasih atas waktunya Bu. Oke. Tunggu cerita berikutnya. Boleh, asal tidak mengganggu waktu via dengan atau Ibu ya. boleh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Octavia, CGP Angkatan 11 Kota Padang. Saya ingin melakukan wawancara dengan Ustadz Jeffrey Martin, Kepala Sekolah SDIT Buah Hati Padang. Selamat pagi Ustadz. Selamat pagi. Iya ya. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita datang ke sekolah atas nikmat yang diberikan Allah. Zafia, bagaimana keadaannya? Alhamdulillah, juga sehat Ustadz. Izin Ustadz, hari ini Ana ingin melakukan wawancara kepada Ustadz terhadap pengambilan keputusan yang Ustadz lakukan di bawah kepemimpinan Ustadz di sekolah ini. Bagaimana Ustadz? Siap kita mulai Ustadz? Insya Allah, silakan. Oke. Selama ini bagaimana Ustadz dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, baik. Terima kasih Ibu Tafia ya. Memang di sebuah sekolah, sebuah lembaga itu memang ada dilema dari seorang sekolah dalam mengambil sebuah kasus atau dihadang dengan kasus yang memang dilema etika atau rujukan moral. Yang disebut dengan dilema etika itu ada yang suatu persoalan itu dua persoalan yang benar adanya, keduanya benar. Maka kita
sebagai kepala sekolah, sebagai pucuk pimpinan itu memang harus mengambil sebuah keputusan yang bijak. Kita contohkan saja di guru-guru kita, mungkin ada hal-hal yang memang ada kasus dilema yang keduanya benar adanya, maka kita sebagai kepala sekolah mungkin tidak bisa mengambil keputusan dengan gegabah. Harus ada dulu diskusi musyawarah. Karena bagaimanapun keputusan seorang pemimpin itu harus bijak. Ya. Kita di sekolah itu punya struktural sekolah. Ada persoalan, kita diskusikan dulu dengan pihak sekolah, ada tim sekolah namanya, ada wakil dengan persoalan yang sama, dan kita memandang persoalan itu tidak memandang kedekatan emosional seorang kepala sekolah dengan guru yang bersangkutan, tapi kita samakan bahwa mereka itu adalah guru di SDP. Contoh, namanya ada guru dalam beraktivitas menjadi guru teladan. Dalam mengajar, oke, bagus, anak-anak senang dengan pembelajaran itu. Tapi satu ketika dapat informasi pengaduan dari siswa, ternyata bapak ini suka marah-marah di sekolah, di kelas marah-marah, bahkan memberikan penilaian kepada anak mungkin asal-asalan. Itu dilema bagi kita. Kenapa? Dia guru teladan. Kenapa teladan? Memang kehadirannya cepat, metode pembelajaran oke. Nah, nanti kalau kita berikan teguran secara tidak langsung, mungkin akan menambah membuat kefokusannya dalam mengajar itu akan berkurang. Maka kita adakan dulu semacam diskusi dengan tim sekolah. Yang jelas kita tetap memberikan keadilan kita. Satu sisi dia memang guru teladan, kita tidak bisa mematok hanya teladan, tapi bagaimana respon dari siswa, respon dari orang tua, respon dari guru yang lain terhadap. Maka kita sebagai kepala sekolah mengambil keputusan seperti itu tidak gegabah, tapi tetap dengan mendahulukan diskusi. Walaupun akhirnya nanti sekurang-kurangnya guru yang bersangkutan ada namanya pembinaan edukasi tentang karakter. Karena dia mungkin ada keterlaluan atau ada ada yang lupa, maka kita ingatkan agar hal-hal yang seharusnya tidak terjadi ya kita benahi. Mungkin begitu. Berarti di sini bisa saya tangkap dalam mengidentifikasi kasus tidak bisa langsung diputuskan. Tidak bisa langsung. Kita diskusikan. Ada diskusi. Ada berbagai pihak yang dilibatkan. Betul. Exact. Untuk pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Ustadz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, misalnya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Sama seperti tadi ada hubungan dengannya. Di sekolah ini kita kalau ada sesuatu hal persoalan yang terjadi di sekolah, apakah itu ada yang laporan guru, laporan siswa, kita sebagai kepala sekolah terima dulu, kita pelajari dulu, kemudian kita diskusikan dulu. Kita diskusikan nanti, baru kita berikan, kita hadapi, kita ajak yang bermasalah itu, kita berikan edukasi. Kita tetap apa yang dilakukan yang benar, tetap kita berikan apresiasi. Nah, kalau sesuatu itu rasanya benar, tapi agak perlu adanya perlu ada edukasi yang lain yang untuk kebijakan keputusan atau yang dilakukannya itu agak tidak mendukung kegiatan program sekolah, mungkin itu yang perlu kita berikan penekanan khusus. Dengan kata lain, kita tidak melarang secara totalitas, tapi kita berikan gambaran. Kalau yang ini, ya kita lanjutkan. Kalau ini bagus, tapi ada perlu pengurangan, perlu katanya perbaikan atau evaluasi. Tetap kita mendahulukan azas musyawarah. Di dalam hal ini yang dipentingkan adalah azas musyawarah dan bagaimana keputusan itu dilihat ada kebaikannya. Berarti artinya tetap kita
terima masukan-masukan yang lain. Disitulah apa yang seorang kepala sekolah. Iya. Disitulah yang dituntut kebijaksanaan seorang kepala sekolah. Baik, Ustaz. Nah, berikutnya, Ustaz, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ustaz lakukan selama ini dalam pengambilan keputusannya? Oke. Pertama, ketika kita mendapat sebuah laporan itu apakah laporannya tentang dua kebaikan yang bagus, tapi perlu kita tetap mencatat dulu apa yang kita terima, kemudian nanti kita diskusi dengan beberapa wakil kita. Kalau konteksnya dengan guru, maka kita diskusinya dengan wakil kurikulum. Kalau konteks dengan persoalan siswa di kelas dengan orang tua, itu konteksnya kita bermusyawarah dengan wakil kesiswaan. Jadi kita diskusi dulu, kita langkahkan, kita minta pendapat-pendapatnya. Nanti kalau kita sudah memberi dapat sebuah keputusan yang dengan musyawarah, nanti kalau kita menghadapi guru, kita panggil guru yang tersebut. Kita tidak menyampaikan di forum umum, tapi kita cuma forum kecil dengan adanya wakil kurikulum yang kepala sekolah. Baru kita sampaikan beberapa keputusan-keputusan yang sudah kita sepakati. Karena sesuatu yang kita rapatkan dengan musyawarah, insya Allah hasilnya tidak akan menzolimi orang yang akan kita ajak untuk berkomunikasi kalau ada persoalan yang harus kita atasi. Tapi yang jelas, seorang kepala sekolah itu tidak boleh otoriter. Kepala sekolah itu memang harus mendahulukan azas musyawarah. Karena segala sesuatu musyawarah, karena keputusan dengan asyik musyawarah itu adalah keputusan terbaik. Berarti bisa saya tangkap di sini, Ustaz, langkah-langkahnya adalah Ustaz tidak langsung memutuskan. Tidak. Kita tetap menerima dulu dari kepala sekolah. Nanti kita ajak, kita cari waktu yang baik, kita diskusikan dengan tergantung objek persoalannya. Kalau persoalan dengan guru, kita wakil kurikulum. Kita diskusi dengan wakil kurikulum. Jadi kepala sekolah menerima sebuah persoalan langsung dikomunikasikan dulu dengan pihak wakil kurikulum. Diskusi, baru kita adakan penjadwalan, baru kita bisa diskusi dengan dalam kutip guru atau orang yang akan kita ajak berdiskusi karena ada persoalan. Iya, jadi di sini melibatkan wakil atau guru dan melihat seperti apa kasusnya, gitu. Baru nanti diputuskan seperti apa ya. Baik, Ustaz. Berikutnya, Ustaz, hal-hal apa saja yang selama ini yang Ustaz anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Intinya sini yang efektif seperti apa? Iya, kalau efektivitas itu begini, memang ketika jadi persoalan itu ada, kita dari pihak sekolah tidak melama-lamakan kasus itu terjadi. Mungkin dapat informasi hari ini, kita langsung berkoordinasi dengan, kalaulah berkaitan dengan guru dan wakil kurikulum, mungkin dalam beberapa hari ini kita harus mencari solusi-solusi efektif supaya, karena dalam sekolah itu persoalan pasti akan banyak. Kalau kita bisa satu persoalan harus tuntas saat 1 atau 2 hari. Jadi kita tidak melama-lamakan supaya proses pembelajaran di sekolah itu berjalan dengan baik. Jadi ada permasalahan kita tanggapi dengan cepat. Cepat itu artinya koordinasi dengan dengan tim kita, dengan tim sekolah, wakil siswa dan wakil kurikulum, kita selesaikan, cari solusi cepat. Jadi tidak menunggu rapat, ya kita rapat bersama. Habis itu kita cek keputusan 1-2 hari selesai. Berarti ketika kasus itu terjadi, kita cari solusinya dalam waktu cepat agar tidak berlarut ya, Ustaz, ya? Iya, tidak berlarut kita. Luar biasa, ya. Hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan? Adakah Ustaz menemukan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Benar sekali. Sebetulnya inilah resiko seorang pemimpin. Resiko seorang stakeholder. Karena akan berhadapan dengan beberapa kasus di lapangan. Kalau kita guru, mungkin hadapi kita cuma siswa. Mungkin dengan orang tua. Kalau kepala sekolah, semua guru ya. Artinya tantangan yang pertama ya mencari solusi dalam persoalan itu. Pasti akan berbeda. Gitu. Kalau
Kalau kita kepala sekolah mungkin menyamaratakan semua guru. Tapi ketika kita berhadapan dengan seorang guru atau minta pendapat, mungkin kalau guru ini pro dengan guru yang satu, pasti akan memperjuangkan kita. Iya. Tapi kalau dia tidak pro dengan satu guru yang lain, dia akan menampak sudut kesalahannya yang kecil akan besar. Iya. Maka di situ kebijaksanaan seorang kepala sekolah. Artinya ketika yang akan dihadang tantangan yang besar kita hadapi adalah antara apa namanya emosional sebagai seorang teman gitu ya, seorang rekan, mitra kerja gitu. Maka kepala sekolah memang harus menerima resiko asalkan keputusan yang diberikan itu adalah adil. Keputusan diberikan tidak ada menzolimi pihak manapun. Walaupun kadang-kala keputusan kita berikan tidak semua orang sepaham dengan kita. Tapi yang jelas keputusan itu sudah kita lalui dengan musyawarah, dengan mufakat. Akhirnya kita berikan, walaupun keputusan yang kita berikan itu tidak semua orang akan menyetujui. Itu resiko bagi seorang pemimpin atau seorang kepala sekolah. Gitu. Berarti di sini tantangannya kira-kira bagaimana menjadi seorang pemimpin itu harus bijaksana. Bijaksana ya. Yang akan kita hadapi adalah emosional guru. Guru yang berbeda-beda. Berbeda-beda gitu. Ya, artinya guru akan menganggap, misalnya istilahnya kepala sekolah ini mungkin keputusannya tidak apa namanya tidak adil umpamanya kan. Padahal kita kepala sekolah sudah seadil-adilnya, tidak ada intervensi. Oh ini karena kedekatan dengan kepala sekolah, ini dengan kepala sekolah, tidak dengan kepala sekolah, tidak ada itu. Walaupun tantangan kita itu tadi dengan guru yang bersangkutan, dengan guru yang lain, itu sudah risiko. Maka seorang kepala sekolah harus mengambil risiko. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Apakah Ustaz memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Atau langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ustaz jalankan? Ya, kalau di sekolah kita, penyelesaian prosedur itu tidak ada jadwal yang baku. Kita jadwalnya relatif. Tapi bagi Ustadz, menyelesaikan persoalan itu tidak mau berlarut-larut, tapi tidak boleh pula secepat kilat ya. Artinya karena kita kepala sekolah itu kalau tidak diberikan, disampaikan ada temuan-temuan, kita kepala sekolah pun tidak tahu. Karena kepala sekolah itu mungkin lebih banyak kepada manajerial. Kadang ada tidak berada di lokasi, kadang ada rapat dengan lembaga lain. Ketika ada dari guru kita atau wakil kita menyampaikan persoalan-persoalan, kita catat dulu persoalan. Dari persoalan itu mana yang lebih urgent yang harus diselesaikan. Tapi yang jelas walaupun tidak ada jadwal yang baku dari sekolah, tapi kita melihat tingkat keurgenan dalam sebuah masalah. Ini harus selesai. Artinya jadwal tetap tidak ada, tapi bisa dijadwalkan sesuai dengan kondisinya. Coba kalau dijadwalkan, kadang kita jadwalkan untuk hari ini, ternyata kepala sekolah ada urusan luar, lembaga lain, tapi dia cuma relatif. Kemudian kalaupun itu urgen sifatnya kepala sekolah misalnya, maka diberikan semacam mandat kepada wakil kurikulum untuk menyelesaikannya. Tapi keputusannya tetap melalui komunikasi. Jadi penjadwalan baku tidak ada, sesuai dengan kondisi saja. Kalau ini butuh cepat, ya kita diselesaikan saat hari itu juga. Baik, Ustaz. Berarti dalam kondisi ini bisa saya tangkap di sini tidak ada penjadwalan khusus. Oh, kasus tidak ada. Relatif berarti ya. Relatif sifatnya. Dan tergantung dari kasusnya. Kalau memang mendesak kasusnya diselesaikan segera ya. Karena kalau penjadwalan itu kan otomatis sudah tergambar oleh kita kasus-kasusnya kan. Kadang di satu hari tidak ada kasusnya. Ternyata siangnya ada kasus. Mungkin kita simpan dulu kasus, kita pelajari dulu kasusnya, gitu. Baru kita duduk bersama, baru kita selesai. Yang jelas persoalan itu harus kita selesaikan. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Ya, kalau kita di sebuah sekolah swasta ya, itu memang ada wakil-wakil dari kurikulum, siswa, dan itu sangat terbantu. Melihat kasusnya. Ketika ada kasus
persoalan siswa, kita telah memberikan amanah kepada wakil kesiswaan. Di bawah wakil kesiswaan itu ada namanya koordinator kelas. Kita contohkan, pamannya sekarang kan kurikulum merdeka itu ada fase A, fase B, fase C. Ada persoalan di kelas fase A, Bapak, diselesaikan oleh yang koordinator fase A. Kalau tidak selesai juga, maka akan dinaik kepada wakil kesiswaan. Kalau selesai wakil kesiswaan, tidak sampai ke kepala sekolah. Jadi terbantu kita dengan adanya wakil-wakil yang profesional dalam bidang itu. Tapi kalau selesai, tapi tetap komunikasi itu jalan. Kalaupun sudah sampai persoalan di wakil kurikulum, wakil kesiswaan, sudah bisa diselesaikan dengan baik, tidak perlu lagi sampai ke kepala sekolah. Tapi kalau ada persoalan-persoalan yang tak teratasi oleh sekolah, oleh wakil, maka itu harus andilnya kepala sekolah. Supaya keputusan itu tidak ada mengecewakan belah pihak. Iya. Berarti dalam tahap ini Ustadz dibantu oleh wakil, dibantu oleh koordinator kelas, ya pasti. Ya, nanti berarti jenjangnya di tahap bawah dulu. Di tahap bawah dulu, ya. Kalau tidak selesaikan baru nanti sampai ke kepala sekolah. Karena itu kalau itu yang kita lakukan, maka powernya sebuah sekolah itu ada. Jadi tidak mungkin persoalan yang kecil langsungnya kepala sekolah. Kita bukan tidak mau dikunjungi, kita tidak mau, tapi ada prosedur-prosedur yang harus dilalui. Karena kita membentuk wakil kesiswaan, ada persoalan kesiswaan, langsung kepala sekolah. Bagaimana pula emosional seorang wakil kan sudah diberikan amanah untuk menyelesaikan persoalan. Tapi tahapan-tahapan itu kita lalui. Koordinasi yang jelas ya, Sat. Koordinasi yang jelas. Baik, Sat. Terakhir nih, Sat, yang dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang Sat dapatkan dari pengalaman Sat dalam mengambil keputusan dilema etika ini, Sat? Yang pertama, yang kita ambil pembelajaran dari dilema etika yang kita hadapi di sekolah itu, pertama butuhnya kerjasama. Iya, kolaborasi ya, Sat. Kolaborasi. Yang kedua, yang kita petik pembelajaran dari di kasus kasus dilema ini adalah bahwa kita membiasakan diri untuk menyelesaikan suatu persoalan dengan cepat dan bermanfaat. Begitu. Cepat, bermanfaat. Yang bermanfaat. Ya. Yang ketiga, manfaat kita ambil adalah kita dilatih untuk menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Dalam kebijaksanaan yang ada kemanfaatan. Yang keempat adalah kita memang manfaat yang kita ambil lagi adalah dapatnya suatu keputusan dengan adanya musyawarah. Ya, sesuai dengan di agama kita kan ada persoalan yang kita selesaikan dengan musyawarah, insya Allah hasilnya itu tidak ada unsur kezoliman di dalamnya. Jadi keputusan yang baik. Jadi itu beberapa manfaat yang bisa kita ambil dari dilema ini. Kita bisa menjadi lebih dewasa, ya. Kita lebih kooperatif, kita lebih bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang bersangkut paut dengan emosional. Kita lebih bijaksana, kita lebih bisa menimbulkan azas keseimbangan dan azas keadilan begitu. Jadi kita bisa mengambil sebuah keputusan tanpa melihat siapa orangnya, tapi keputusan yang bisa bermanfaat yang dirasakan oleh orang yang ada persoalan dengan kasus. Saya bacakan kembali saat pembelajarannya yang dapat diambil, butuh kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Menyelesaikan kasus itu harus cepat, tepat dan bermanfaat. Latihan kebijaksanaan dituntut di sini saja. Dalam sebuah kasus itu pentingnya musyawarah. Kalau dalam musyawarah itu tidak ada yang dirugikan. Biasa, sampai kita di penghujung kita nih wawancaranya, terima kasih banyak atas waktunya sudah menyempatkan diri untuk berwawancara, semoga nanti kedepannya sekolah kita lebih baik lagi. Terima kasih Ibu Rafia ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin jawaban yang dari kita tidaklah
jawaban yang terbaik, tapi kita berusaha untuk memberikan. Oke, itu saja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.